bersama-sama dengan Pak Uke. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Teddy dari Jakarta, Majelis Ridho Allah Jakarta. Assalamualaikum buat Pak Ustadz Oke Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, saudara-saudaraku sesama muslim, satu ikatan akidah. Pada hari yang berbahagia ini kita kembali berjumpa, biarpun dalam dunianya yang setengah real ya. Ya, insya Allah, tapi suara dan materinya real, namun kita tidak langsung bertemu ya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di pagi hari ini insya Allah kita akan membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan dunia Islam. Semoga nanti kajian ini berjalan lancar dan tidak ada gangguan, kurang lebih seperti itu ya. Dan tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberi kesempatan sampai hari ini adalah nikmat, terutama nikmat untuk tetap bisa beribadah kepadanya dalam rangka tujuan dan cita-cita kita sendiri nanti di hari akhir ya. Kita tahu mau kemana. Nah, tujuannya juga di sini Ustadz Oke pun akan berbagi di sini bagaimana nih supaya tujuan-tujuan yang kita kejar itu bisa tercapai. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, apakah kita ada pembacaan surat Quran dulu, Ustadz Oke? Langsung aja Kang. Oh, langsung saja ya. Baiklah kalau gitu. Biar Ustadz Oke, mencukupi. iya. Kita langsung silakan, waktunya dipersilakan. Iya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cek sound dulu. Ini suara saya jelas nggak Bapak Ibu semua? Bisa Alhamdulillah bantu? cukup jelas. Cukup jelas ya? Baik, Ya. kalau cukup jelas. Jadi terima kasih kepada seluruh tim dari Bandung, khususnya dari pengurus Jamaah Ridho Allah Bandung yang memang ingin mengajak lagi, katanya kemarin ada info ke saya karena sudah terlalu lama kita tidak ada workshop. Biasanya kita tiap bulan kan mengadakan workshop ya Bapak Ibu semua. Tapi karena situasi pandemi corona ini akhirnya semua kegiatan yang berkaitan dengan kumpul-kumpul akhirnya dihentikan dulu. Dan memang sudah hampir mungkin sekitar 2-3 minggu ini akhirnya kita mengadakan pengajian online seperti ini. Lalu dari pengurus Bandung, Ridho Allah Bandung minta supaya kajian dijalankan lagi. Ya, berarti sekarang kondisinya kita online. Insya Allah dari kemarin permintaan pengurus kan kita rutin katanya pengennya seminggu 2 kali. Tapi nanti kita lihat situasi dan antusias jamaah. Kalau memang dari para jamaah misalnya memang menginginkan pengajian itu bisa rutin, ya kita coba lakukan. Karena memang kan sebenarnya lebih simpel ya, karena online gitu loh Bapak Ibu. Baik. Sebelum saya akan mulai materi, mungkin saya akan kasih satu gambaran dulu Bapak Ibu dengan kondisi sekarang ini ya. Saya tanya berarti di Kang Adeng sebagai sparring partner saya ya. Siap. Gini, mungkin Kang Adeng mewakili semua. Kan sekarang suka tidak suka menurut Kang Adem ya, kan situasi ini begitu berat ya. Saya lihat PHK, apalagi saya di Jakarta posisinya, dan saya juga nggak bisa keluar, nggak bisa masuk karena memang kondisinya yang memang tidak memungkinkan. Bahkan terakhir saya mendengar kemarin itu, ini berkaitan dengan apa? Dengan famili saya sendiri sampai dipotong 50% tanpa dapat THR skala untuk nanti misalnya Idul Fitri dan lain-lain. Nah, berarti kan sebenarnya kalau kita lihat problem yang utama itu hanya ada 2 masalah. Satu masalah ekonomi, dan satu masalah kesehatan. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul sekali. Jadi kalau ya, nah dan ini sangat terkait. Nah, sekarang Bapak Ibu kan sebenarnya sudah belajar yang namanya ilmu kehidupan. Kita kan ilmu kehidupan ini kita belajar bagaimana untuk apa kita hidup dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau nanya ya dari versi Kang Adem dan mewakili semua. Sebenarnya kejadian seperti ini menurut Bapak Ibu semua itu tuh kita inginkan atau tidak? Kalau menilik secara umum tidak diinginkan. Nah, jadi tidak ada manusia yang menginginkan
adanya kondisi wabah seperti ini. Kan tidak ada semua kan? Betul. Nah, tapi kenyataannya ternyata memang kita tidak bisa mengatur itu semua. Akhirnya apa kesimpulannya? Ternyata ada sesuatu kejadian-kejadian hidup tuh yang memang di luar kemampuan kita, di luar kuasa kita untuk mengendalikan. Betul Bapak Ibu semua ini? Toh siapa yang minta wabah corona? Tapi kenyataannya Allah memberikan wabah seperti ini. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Nah sekarang supaya Bapak Ibu menyadari ya, terus bagaimana nanti solusi ke depan, supaya kita di dalam menghadapi wabah ini tetap dalam kondisi tenang, bahagia, dan Allah cukupi. Mari kita sadari dulu bersama. Siapa yang biasa bantu saya? Kita buka surat Al-Baqarah ayat 155. Silahkan dibuka supaya kita paham dulu. Pak Budiman, Pak Teddy yang membaca ayatnya seperti biasa, Pak Teddy. Ya, siap. Ya, mari. Surat Al-Baqarah ayat 155. 155. Ya, supaya Bapak Ibu memahami dulu untuk apa sih kondisi-kondisi ini gitu loh. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, coba Bapak Ibu renungkan ya di ayat ini. Karena Al-Quran itu untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ya, Bapak Ibu harus paham ya. Berarti kejadian-kejadian atau ayat-ayat dalam Al-Quran ini akan menjelaskan tentang arah hidup kita nanti, bahwa ketika kita menjalani kehidupan di dunia, yang pertama Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah 155 ini bahwa akan diuji oleh Allah. Jadi kondisi sekarang wabah pandemi corona ini ya yang kita hadapi itu tuh keinginan kita atau keinginan Allah? Ayo silakan, mau Pak Teddy, Kang Adam silakan dijawab. Ya, kalau itu keinginannya Allah. Baik, kalau memang keinginan Allah, ya meskipun kita tidak mau, berarti tetap kita harus terima kan, Kang? Harus kita terima. Nah, namanya kita menerima itu harusnya dengan tenang menjalani atau dengan pusing? Tenang menjalani. Kalau pusing menerima tidak? Tidak. Nah, kalau tidak menerima tuh kira-kira akan bermasalah nggak dengan Allah? Akan bermasalah. Nah, saya mau nanya kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Bapak Ibu tuh ketika menjalani ini tuh pusing atau menerima? Nah, boleh pusing. Dijawabnya juga diketik juga boleh. Boleh diketik. Ya, jadi kenyataan di lapangan ternyata meskipun kita tiap hari baca Al-Quran, meskipun kita misalnya berusaha untuk tenang, tapi kan kenyataannya tetap pada pusing kan? Mulai menerima, alhamdulillah kalau mulai menerima. Tapi kan kenyataannya begitu kan Pak? Padahal sejak dari dulu awal ketika Rasul diturunkan ke muka bumi ini, dan kita percaya bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk pedoman di dalam menjalani hidup, berarti kan harusnya mengikuti pedoman Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu pusing, berarti kan sama saja Bapak Ibu tidak ingin mengikuti pedoman kan? Namanya orang hidup itu, karena kita tidak tahu masa depan, dan tidak tahu apa yang terjadi ke depan, sangat wajar namanya kita tidak mengerti, harusnya mengikuti. Gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi kenapa sekarang Allah memberikan kondisi kejadian ini, ya? Kenapa Allah memberikan kondisi kejadian wabah dan lain-lain? Mari, untuk apa tujuannya? Coba Pak Teddy buka lagi, ya. Sebelum saya nanti, setelah itu kita akan menjabarkan secara luas. Surat 29, ayat 2 dan 3. Jadi Allah menguji lewat kelaparan dan lain-lain. Kan seperti itu ya. Berarti Bapak Ibu harus mengerti itu. Silakan. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ya, surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Silahkan Bapak Ibu semua. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan,
kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Nah, jadi di situ kan tadi di Al-Baqarah kan ujian itu kelaparan dan lain-lainnya. Terus di Al-Ankabut ini bahwa memang Allah akan menguji keimanan kita. Ayat 3-nya untuk apa, Pak Teddy? Silakan ayat 3-nya. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Terus Allah pasti akan mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, balik lagi Kang Adam ya. Kang Adam mewakili jamaah Bandung semua. Berarti kan di sini sebenarnya Allah sudah ngasih bocoran kepada kita ketika kita menjalani hidup. Kan begitu ya? Bahwa pertama Allah akan menguji kita dengan kelaparan, ketakutan, dan lain. Untuk apa sih Allah menguji? Ternyata dijelaskan lagi oleh Allah di surat 29 ayat 2. Ternyata Allah menguji itu pertama untuk melihat keimanan kita. Sejauh mana kita yakin kepada Allah, tetap menjalani ujian itu, kan begitu kan? Lalu yang kedua, Allah ingin membedakan, membagi siapa yang benar-benar beriman, yaitu tenang di dalam menjalani ujian. Berarti sesuai dengan omongannya, saya beriman kepadamu ya Allah, Allah uji. Benar nggak nih kamu? Kan begitu kan? Dan siapa yang benar-benar pusing atau galau, berarti dia orang-orang yang berdusta. Makanya Allah buat dua golongan. Jadi ketika kita diuji oleh Allah itu, hanya akan terbagi dua golongan. Orang yang benar-benar beriman, berarti orang yang benar. Atau sekedar ngomong saja tapi pusing menghadapi hidup berarti termasuk orang yang dusta. Dan Allah bilang ujian ini bukan untuk kita aja. Toh nenek moyang kita pun dulu sudah diuji gitu loh Bapak dan Ibu. Berarti kalau seperti itu harusnya Bapak Ibu pengen masuk golongan yang mana? Yang benar atau yang dusta? Yang benar dong. Kalau memang ingin masuk golongan orang yang benar, berarti harusnya tenang atau pusing? Tenang. Nah, kalau pusing bingung tuh berarti masuk golongan yang benar atau yang dusta? Yang dusta. Nah, silahkan. Menurut Bapak Ibu sekarang ini, Bapak Ibu tuh termasuk golongan yang mana? Apakah hanya mengatakan saya beriman ya Allah, tapi diuji tetap pusing? Atau benar-benar yakin kepada Allah meskipun berat, tapi tetap menjalani dengan tenang? Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana? Boleh diketik jawabannya. Halo? Ya, paham ini Bapak Ibu ya? Nah, harusnya nanti sekarang pertanyaannya itu Bapak Ibu bertanya tuh gini. Terus gimana Pak? Supaya saya termasuk orang yang benar gitu kan? Bagaimana caranya, langkah awal apa yang harus saya lakukan supaya saya itu dalam menghadapi ujian ini tuh termasuk golongan yang benar, yaitu bisa tenang. Padahal kenyataannya anak misalnya biaya harus tetap keluar, makan harus setiap hari. Kan begitu kan, Pak? Penghasilan misalnya sekarang banyak jadwal yang kita cancel gitu kan. Pekerjaan ditutup atau kita PHK. Bagaimana caranya? Langkah awal apa yang harus kita lakukan? Kan itu harusnya. Yo. Kira-kira langkah apa? Kan Bapak Ibu sudah ikut workshop nih. Kang Adam juga pernah sering, tiap hari, tiap workshop selalu ada. Kira-kira langkah awal apa dengan kondisi kita misalnya tidak punya penghasilan lah, anggaplah sulit lah, bisnis turun lah, dan lain-lain. Tapi kita bisa tenang. Padahal kenyataannya mungkin tetap kita pusing dalam realitanya. Langkah awal apa yang harus kita lakukan? Ayo. Langkah awalnya pertama tawakal dulu. Ya, itu kan secara teori kan tawakal. Teorinya tapi kan tapi langkah awal apa yang harus kita lakukan supaya ketika menjalani ini antara ucapan saya beriman dan kenyataan itu sesuai kan? Nah, intinya, sinkronisasi. Bagaimana caranya? Karena ini kenyataan kan real kan? Betul. Suka tidak suka, wabah kita tidak bisa tolak. Karena memang itu adalah keinginan Allah. Terlepas kita nggak tahu baiknya di mana, ya itu nanti. Tapi kan yang kenyataan sekarang, bagaimana menghadapi ini, gitu loh. Ya kan? Coba Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suruh memilih, Bapak Ibu tuh senangnya punya uang atau nggak punya uang? Oh, pasti punya uang lah. Nah, tapi kan kenyataannya sekarang sulit kan?
Betul. Tapi berarti bagaimana caranya meskipun kondisi kita kekurangan ekonomi, tidak punya uang, tapi minimal rasa dalam menjalani kita tetap tenang. Ayo Bapak Ibu, nanti saya kasih tipsnya. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu, oh harusnya begini Pak Ustadz. Nah udah nanti kita mulai gitu loh. Bagaimana sih caranya? Gitu loh. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, para jamaah sekalian, Majelis Ridho Allah, silahkan diketik jawabannya. Silahkan diketik jawabannya. Coba. Tolong sayanya dibantu ya. Ayo ya, prok jadi apa? Ayo, tolong dibantu. Ya. Oke, kalau misalnya memang Bapak Ibu malu, nggak apa-apa. Saya akan menjelaskan. Berarti kan sekarang kita teorinya paham ya tadi ya. Pokoknya secara teori bahwa ya menerima itu langkah awal, Pak. Maksudnya tuh apa langkah selanjutnya dalam kondisi yang serba kondisi sulit ini, kita bisa menjalani hidup, misalnya anggaplah tetap makan tercukupi dan lain-lain, kan begitu ya? Apa sih langkah awalnya? Nah ini yang mau saya jelaskan, karena setelah kita kajian ini, Bapak Ibu harus bisa menjalani dan melakukan. Ini kan yang terpenting Bapak dan Ibu semua. Ya, baik. Sekarang pertanyaan, jadi tadi benar langkah pertama ya menerima, bersyukur, seperti kajian-kajian yang kita lakukan, yaitu dengan 7 ilmu penjernih hati. Tapi yang terpenting adalah bagaimana langkah awal kita, langkah demi langkah, supaya di dalam menjalani kondisi ini, kita tetap berbahagia. Kan itu ya, Bapak Ibu ya, karena tujuan kita bersama ya. Oke, kemarin sebenarnya dari tim Bandung, ada yang ngobrol dengan saya, curhat, akhirnya saya, ilmunya ini, supaya kita tenang dan bahagia. Silakan Ustadz Teddy, buka di surat 47 ayat 7. Langkah awal supaya kita menjalani ke depan, karena ini kan kita nggak tahu nih berapa bulan lagi, berapa tahun lagi kan. Nah, Ya, betul. supaya dalam kondisi itu kita tetap bahagia. Apa sih langkah awalnya? Silakan. Surat Muhammad ayat 7. Ya, silakan. Apa langkah awalnya? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Baik. Apa kata Allah? Apa poinnya penting di situ? Menurut Allah, Kang Adam? Pertama, kalau kita menolong Allah, maka Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan Allah. Nah, coba poinnya ya. Baik, silakan Kang Adam ya. Pak Teddy mewakili nanti yang lain. Jadi Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, ya, hai orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya juga. Nah, kira-kira dengan kondisi sekarang, rezeki tidak menentu, situasi tidak menentu, kira-kira kalau kita praktek ayat yang ini nih, 47 ayat 7 ini, menolong agama Allah. Menolong agama Allah bukan sesuatu yang selalu besar ya, Bapak Ibu ya. Contoh misalnya kita sekarang menyebarkan kajian undangan ini. Kan itu menolong kan? Membuat, memfasilitasi kita men-set. Ayo kita mulai pengajian. Itu kan menolong agama Allah ya. Jadi menolong agama Allah itu tidak selalu bersifat materi yang besar, tidak harus selalu dengan effort yang tinggi, tidak. Jadi lakukanlah langkah-langkah kecil yang Bapak Ibu bertanya, ini gimana ya caranya saya supaya menolong agama Allah ya? Oh, kita buat set pengajian aja. Misalnya ada punya komunitas, yuk kita set pengajian ilmu kehidupan dengan Ustadz Toke. Itu udah menolong agama Allah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, banyak hal yang bisa dilakukan untuk misalnya menjalani kondisi yang berat ini. Karena apa? Rumusnya tadi Allah bilang, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan mengukuhkan kedudukanmu. Berarti kalau Bapak Ibu misalnya termasuk orang-orang yang selalu menolong agama Allah, kira-kira bakal sulit nggak hidupnya ke depan? Logikanya. Harus. Enggak. Nah, padahal menolong agama Allah pun tidak sulit kan? Betul. Nah, ini maksud saya, daripada kita pusing dengan kondisi sekarang, mendingan kita sekarang rubah mindset kita, udahlah. Kalau berpikir rezeki, kita pun tidak akan sampai. Tapi yang kita bisa lakukan saat ini adalah secepatnya Bapak Ibu berusaha menolong agama Allah. Apapun itu. Menolong agama Allah itu apa? Ya lakukan perintah-perintah Allah. Oh, Allah tuh ingin apa? Pokoknya saya akan paksa diri saya bersyukur. Ya sudah, jalani saja bersyukur. Tapi kan berat. Ya memang berat. Kalau bersyukur dalam keadaan senang, kita nggak usah bicara gitu loh. Justru bersyukur itu dalam keadaan sempit dan lapang. Itu yang terbaik menurut Allah. Nah, mari sekarang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Oh, kayaknya
musola nih karena di lockdown kosong, akhirnya misalnya Bapak Ibu ngepel di sana, nggak masalah. Intinya adalah niat luruskan sekecil apapun Bapak Ibu dalam rangka menolong agama Allah. Atau misalnya punya uang apa, saya punya uang 20.000 untuk apa? Ya udah misalnya beli tajil bagi ke tukang Gojek atau apa 10.000 atau 5.000-an. 4 biji pun tidak ada masalah. Yang penting niatnya dilakukan untuk menolong agama Allah. Insya Allah tidak akan berat. Jelas nggak Bapak Ibu? Ini saya jelaskan langkah yang real supaya Bapak Ibu tidak pusing nanti ke depannya. Jadi mulai yang sekarang kita lakukan, tidak ada jalan lain Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu harus melakukan langkah pertama, kedua, ketiga, yaitu ternyata Allah menyuruh kita menolong agamanya. Dengan kondisi saat ini, ya, dengan kondisi saat ini, tolong secepatnya Bapak Ibu tinggal melakukan segala sesuatu, lakukan yang sifatnya adalah langsung menolong agama Allah. Dan itu gampang kok. Kayak sekarang nih, misalnya, ya, kayak sekarang nih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kan sekarang misalnya sedang membuat suatu kajian. Terus Bapak Ibu ngundang teman-teman yang lain. Kan begitu kan? Itu kan menolong agama Allah. Kang Adang tiba-tiba, aduh saya pokoknya ingin jadi MC misalnya. Ya, untuk bantu itu udah menolong agama Allah. Nah, saya sampaikan supaya Bapak Ibu nanti jangan terjebak, aduh ini dari mana. Itu akan menjadi urusan Allah ketika kita menjalankan tugas kita, yaitu sebagai makhluknya, baik, saya akan tolong agama Allah saja. Makanya saya dalam kondisi seperti ini pun tetap ada kajian online ya, Bapak Ibu ya. Dan itu pun sebenarnya karena keinginan saya, tapi kan saya kalau misalnya ingin doang, tapi nggak ada jamaahnya, nanti saya ngomong sama siapa? Betul nggak, Kang? Betul. Jadi antara penceramah, nah, antara penceramah dan jamaah itu harus bersinkron. Makanya mari sekarang, apapun yang kita lakukan, tanya kepada diri kita. Kita tuh nolong agama Allah di mana ya? Oh, saya dari sisi ini aja deh, kemampuan saya begini, ya silahkan. Tidak harus selalu besar, tidak harus selalu wah, yang penting sedikit tapi dijalani. Besar dijalani lebih baik. Tapi kalau kondisi kita sebegini kan, nah sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu. Baik, supaya sekarang Bapak Ibu bisa melakukan. Menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bukan ria ya, yang saat ini kira-kira bisa menolong agama Allah apa? Nggak Boleh usah diketik. panjang. Gimana? Boleh diketik, silakan Bapak Ibu. Ketik aja. Apa sih yang menurut Bapak Ibu? Pertama misalnya menyebarkan undangan pengajian. Yang kedua, mengajak teman-teman saling membaca Al-Quran. Ayo satu hari misalnya 1 juz, atau satu hari misalnya 1 lembar. Itu silakan. Intinya adalah memaksimalkan ibadah-ibadah yang membuat Allah senang gitu loh Pak. Jadi menolong agama Allah tuh bisa dari pribadi sendiri, bisa kepada orang lain. Gitu loh. Ya silakan. Artinya itu Bapak Ibu lakukan saja. Nah, tapi kata kuncinya dalam melakukan itu harus ada yang namanya keyakinan. Ya, hati-hati ya. Baik, saya mau nanya lah kepada Kang Adem. Ini pertanyaan umum sebenarnya dan pasti jawabannya harusnya tahu ya. Bapak Ibu tuh semua yakin nggak bahwa Allah tuh maha menepati janjinya? Yakin. Oke, mari kita buka surat 10 ayat 55. Ya. Surat 10 ayat 55. 55. Ya, supaya Bapak Ibu tuh, oh iya, langkah apa yang harus dilakukan? Oh iya, dan lain-lain. Karena kalau enggak nanti tetap bingung Bapak Ibu semua. Ya. Surat Yunus ayat 55. Ya, silakan Pak. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Baik, jadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu berpegang saja, menurut Bapak Ibu, aduh kapannya pertolongan Allah gitu kan. Karena memang dalam menjalani hidup ini, yang paling tenang, yang paling beruntung itu hanya orang-orang yang beriman. Dengan keyakinannya, dengan keimanannya, akhirnya memunculkan mukjizat-mukjizat dari Allah, yang itu memang di luar logika kita semua. Seperti misalnya sekarang kita. Mungkin tahun 2018, 2019 kita nggak pernah terpikir akan terjadi wabah seperti ini. Bahkan jadwal saya yang 3 bulan kemudian tuh hilang semua, Kang. Yang harusnya misalnya ke kota-kota besar akhirnya tidak terjadi. Nah, sudahlah sekarang Bapak Ibu meyakini ini, kan kita udah lelah ya dengan kondisi ngeluh. Toh ngeluh juga tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi sekarang marilah
Mari kita bersama-sama ya memperbaiki sikap kita kepada Allah. Sikap kita kepada Allah. Kalau keadaan situasi kita tidak punya kuasa, kan tadi saya bilang kan, karena kita tidak punya kuasa dan situasi ini, makanya kita perbaiki sikap kita kepada Allah. Apa langkah pertama sikap kita kepada Allah? Enggak usah banyak mikir, jalani saja. Situasi seperti ini, jalani saja. Karena memang jalani tidak dijalani pun tetap kenyataannya begini gitu loh. Tetap situasi berat gitu loh Pak. Mau berat pusing, tenang pusing pun tetap harus dijalani. Jalani. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, sekarang sebelum kita masuk lagi, ada pertanyaan mungkin? Ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh diketik ya. Diketik aja, atau, nanti saya langsung ini. Dan ini juga info sedikit Ustadz, nanti kepada yang di sini, karena dalam rangka menolong agama Allah, ini acara ini, bukan acara ya, kajian ini juga ini ada disiarkan di secara live di Majelis Ridho Allah yang di Facebook ya, ataupun di websitenya. Gitu ya, ada itu di ini. Jadi tolong dikasih tahu aja kalau misalnya mereka yang nggak mau ikut boleh buka. Itu aja salah satu. Betul. Itu aja salah satunya. Kan nggak berat-berat kan, tinggal nge-share gitu loh. Betul. Ya. Baik, jadi mungkin masih ada yang tahap ngetik nih, Ustaz. Oke, ya nggak apa-apa ya. Nah, jadi saya pertegas ya. Jadi menolong agama Allah itu tadi saya bilang tidak perlu besar dan memang sekarang menurut Bapak Ibu siapa yang bisa nolong Pak? Bu, pemerintah mungkin juga nggak bisa diandalkan. Orang-orang sekitar, teman baik juga kan belum tentu. Mereka pusing dengan masalahnya masing-masing. Kan begitu ya? Tapi yang harus Bapak Ibu pegang, kalau kita menolong Allah, menolong agama Allah, yang kedua janji Allah itu pasti benar. Kan begitu ya? Nah, Allah juga tegaskan yang terakhir. Pak tadi tolong buka ayatnya yang terakhir. Surat 16 ayat 53. Surat An-Nahl. Ya, Bapak Ibu biar paham. Surat 16 ayat 53. 53. Ya. Surat An-Nahl ayat 53. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Nah, kan? Jadi Allah sudah menawarkan kan ya, Bapak Ibu ya? Kalau nikmat semua itu datang dari Allah. Terus kalau kamu ditimpa kesengsaraan, nah ya oke. Kalau kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu memohon pertolongan. Berarti kalau Allah nawarkan ini, Kang Adam, kalau Allah menawarkan ini, kira-kira Allah bakal bantu nggak? Kan Allah menawarkan. Allah menawarkan pasti bantu. Pasti. Nah, jadi Bapak Ibu harus yakin itu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dengan kesulitan yang lain, Allah di ayat ini, di 16 ayat 53 ini ternyata menawarkan. Jadi kalau kamu pusing itu tawar. Kata Allah, nih pakai. Gitu loh. Kamu minta tolong ke saya tuh. Dan segala nikmat yang ada pada kamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpakan kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu minta tolong. Ini yang berfirman Allah kan? Berarti yang menawarkan kan Allah kan? Betul. Nah, kita pakai ayat ini. Nanti pas doa, ya Allah, karena Engkau yang menyatakan akan menolong ketika saya ditimpa kesengsaraan, maka sekarang saya akan pakai ayat ini dengan keyakinan berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong saya. Sesuai dengan firman-Mu di surat 16 ayat 53. Mari kita buktikan. Karena janji Allah benar dan Allah maha menepati janji, maka kita buktikan ayat-ayat ini dalam kondisi seperti ini. Sehingga semakin hari, wabah yang menimpa kita itu bukan jadi musibah, tapi sebagai sarana untuk semakin yakin kepada Allah dan mendekat kepada Allah. Jelas Kang Adam ini? Jelas sekali. Nah, ya, jadi tenang-tenang saja ya Bapak Ibu ya. Biar jalani saja, mau lapar, mau tidak lapar, jalani saja. Dengan keyakinan bahwa tetap bahwa Allah sebagai penolong kita, bukan yang lain. Jangan berharap kepada yang lain lah, capek Bapak dan Ibu. Baik, ada pertanyaan silahkan. Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan itu yang dari siapa ini Al-Farizi gitu ya. Katanya Afwan Ustadz izin bertanya bagaimana caranya meluruskan niat dalam rangka menolong agama Allah agar benar dan tepat dalam menjalaninya. Syukron. Nah itu tadi jawabannya udah dijawab sama Ustadz Oke. Gini, saya tambahkan ya supaya Bapak Ibu paham.
kan kita tidak ada yang tahu niat siapapun ya. Bahkan sekarang Kang Adam dan saya pun tidak tahu nih niat kita di sini itu apa ya. Meskipun misalnya secara mulut ingin menolong agama Allah atau niat karena Allah, kan begitu ya? Betul. Kan kita tidak tahu nih. Nah, bagus pertanyaannya. Terus bagaimana caranya meluruskan niat? Kalau saya dibalik, Kang Adam. Dibaliknya apa? Cirinya. Nah, cirinya orang ya yang memang niatnya karena Allah. Cirinya itu biasanya ketika tidak sesuai dengan yang diinginkan, kecewa nggak? Cirinya, misalnya contoh. Nah, contoh ya, saya menolong Kang Adam, yang pertama karena merasa kasihan, yang kedua karena saya hanya menjalankan perintah Allah, yaitu menolong orang yang kesusahan. Jadi meskipun ini mirip-mirip, tapi beda niat ya. Yang satu saya karena kasihan, yang satu karena saya hanya menjalankan perintah Allah. Berarti kalau yang pertama, saya tuh melihat Allah atau Kang Adamnya? Kalau yang pertama, karena kasihan itu melihat saya. Nah, karena saya melihat Kang Adamnya ya. Betul. Nah, yang kedua, saya menolong itu karena hanya menjalankan perintah Allah. Ya? Oke, sekarang kita lihat cirinya. Terus setelah saya tolong, sehari 2 hari kemudian Kang Adam malah ngomongin saya. Si Kang Oke malah nolong tuh hanya karena ingin dilihat tetangga dan lain. Kan gitu ya? Iya. Terus saya tahu, kalau saya niatnya hanya menolong karena kasihan kepada Kang Adam, kira-kira saya marah nggak mendengar cerita itu? Sudah ditolong? Iya. Sudah kalau ditolong. Orang Sunda mah didatengin, diontrog. Oke. Ya kan? Karena memang saya hanya melihat Kang Adamnya. Tapi kalau yang kedua misalnya, saya biarin aja. Kang Adam ngomongin saya, bilang saya nggak baik. Toh saya niat menolong Kang Adam itu karena saya yang ingin dilihat adalah Allahnya. Yang penting Allah sudah melihat saya tulus karena Allahnya. Kira-kira saya kecewa nggak dengan kondisi yang Kang Adam lakukan? Enggak. Kenapa tidak? Karena Allah. Karena dilakukan karena itu hanya untuk menjalankan perintah Allah. Baik, jadi cirinya orang yang meluruskan niat karena Allah itu dia tidak akan kecewa dengan hasil akhir meskipun tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Simpel kan? Nggak pusing, jelas ya, ini Bapak Ibu? Ya, jadi mari. Nggak pernah pusing gitu mikirin yang nggak perlu. Jadi mari ya. Jadi pertanyaan Bapak tadi, kalau kita balik, kita lihat saja cirinya. Kalau orang yang lurus niat karena Allah, meskipun orang itu anggaplah nggak tahu terima kasih dan lain-lain, ya nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena dia yakin Allah sudah melihatnya dan Allah sudah membuat suatu pahala kebaikan untuk dirinya. Jadi tidak rugi. Malah dia pahalanya jadi dapat 2. Pahala memberi orang tersebut dan mendapatkan pahala sabar. Yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Jadi kalau yang benar, kalau ingin sukses di dalam menjalani hidup, berarti niatnya harus karena orang atau karena Allah, Kang Adam? Karena Allah. Karena Allah saja. Pertama, tidak ada kekecewaan. Yang kedua, Allah akan menolong kita sesuai janjinya. Barang siapa berniat kepada Allah dengan benar, ya sudah, Allah akan tolong gitu loh. Nah, coba ya, kita buka lagi ayatnya yang tadi ya. Kita buka ya, 52, 1652. Kalau tadi kan 1653, sekarang 1652-nya. Coba ya. Surat An-Nahl ayat 52. Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanya lah ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Sudah. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Bahkan Allah bilang, udahlah, kamu taat kepada saya selama-lamanya. Pokoknya saya lindungilah. Karena semua yang di langit dan bumi itu punya saya, kata Allah. Baik, coba Pak tadi baca pertanyaan dari chat yang terakhir. Apa? Ahwan Ustadz, jika kita punya niat baik untuk menolong agama Allah, tetapi pada saatnya kita tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, jika seperti itu bagaimana ya Ustadz? Baik. Allah itu melihat dari, saya mau nanya ya, dari tindakannya, atau dari awal itu
Allah tuh melihat dari niatnya atau dari tindakannya? Awal. Awal itu dari niat, Pak Ustaz. Oke, jadi misalnya sekarang, makanya kan di dalam hadis kan satu niat saja sudah dihitung kan, kalau kita berbuat baik itu udah dihitung suatu kebaikan kan. Yang Betul. terpenting itu Bapak Ibu meniatkan lurus dulu. Baik, ya Allah, saya mau bantu. Misalnya contoh, tadinya saya tuh mau membantu tetangga saya, misalnya ya. Oke, simpel ini ya. Pas mau bantu, misalnya ya, tiba-tiba anak kita sakit. Lalu uang yang tadinya mau dikasih ke tetangga, berarti kan harus misalnya anggaplah membawa anak kita ke rumah sakit. Berarti kan nggak jadi nih Bapak Ibu ya? Tapi niat membantu tetangga itu sudah dicatat nggak oleh Allah? Sudah. Sudah, luar biasanya Allah tuh. Kalau niat kejahatan enggak, belum dicatat. Tapi kalau niat untuk berbuat baik itu sudah dicatat. Nah, meskipun tidak jadi, berarti pahala membantu itu sudah ada belum? Meskipun tidak terjadi. Sudah. Jadi sebenarnya berbisnis dengan Allah itu tidak ada yang rugi, Bapak dan Ibu. Yang penting niat kita sudah lurus, Allah sudah tahu, oh memang si Oke ini mau nolong saya. Cuman Allah juga mengizinkan sesuatu, mungkin ujian buat dia, akhirnya nggak jadi, gitu loh Bapak dan Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ini? Nah, tapi sambil tetap mohon kepada Allah, ya Allah tolong dong saya ingin bantu apapun. Kan nggak perlu harus pakai dana, nggak perlu harus pakai materi. Dengan tenaga, dengan misalnya sikap, atau misalnya berdiskusi seperti ini, kan semua menolong agama Allah. Jelas ya Bapak Ibu? Pertanyaannya ya. Jadi yang terpenting itu sekarang Bapak Ibu belajar meluruskan niat, ya. Lalu tanda kutip nggak usah banyak mikir, lakukan setelah itu. Misalnya contoh, aduh kayaknya enak nih kita bagi-bagi tajil misalnya. Beli misalnya 5 biji. Ya udah langsung pergi ke jalan. Bagi gitu loh. Kan nggak lihat banyak kecilnya. Tapi Bapak Ibu niatkan itu, insya Allah. Lihat Bapak Ibu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang Bapak Ibu nanti di luar prasangka praduga kita. Kalau memang kita benar-benar ingin benar-benar mempraktekkan surat 47 ayat 7 yang tadi disampaikan. Ya. Jadi jelas Bapak Ibu ya, ayat-ayat Al-Quran ini yang terpenting itu setelah dipahami adalah dibuktikan, dipraktekkan, supaya menjadi tuntunan dan pedoman kita di dalam menjalani kehidupan. Ya, mengerti Bapak Ibu semua ini? Oke. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan masuk materi yang baru. Ya, dilanjut aja dulu sambil ini. Nanti juga ada pertanyaan. Ya. Iya. Baik, mari sekarang kita masuk materi yang baru supaya Bapak Ibu paham. Ya, ini. Pak Teddy silahkan buka surat 51 ayat 56. Saya menegaskan bahwa harus memahami hidup kita itu sebenarnya untuk apa. Ya, surat 51 ayat 56. Ini alhamdulillah Surat kita punya. Az-Zariyat ayat 56. Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik, ini Bapak Ibu sering ya, saya yakin semua yang hadir di sini pasti sudah tahu ayat ini. Jadi ini perintah awal Allah menciptakan kita. Jadi Allah di sini berfirman di surat 51 ayat 56 ini, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan kecuali bahwa mereka harus mengabdi kepada Allah. Berarti kalau Bapak Ibu pahami di sini ya, tugas utama kita, utama itu berarti kita hidup tuh yang utama ini ya Bapak Ibu ya. Tugas utama kita itu di dalam hidup di dunia ini adalah, ya kalau Bapak Ibu lihat, melainkan bahwa kita tuh harus mengabdi atau menyembah Allah. Itu tugas utama, ya. Berarti kalau yang namanya tugas utama tuh prioritas bukan, Kang Adam? Utama, prioritas. Boleh memprioritaskan yang lain? Tidak boleh. Baik. Jadi Bapak Ibu hidup itu tujuannya untuk apa? Beribadah. Beribadah dan mengabdi kepada Allah. Ya, itu dipegang dulu supaya Bapak Ibu nanti selamat di dalam menjalani hidup. Mengabdi kepada Allah. Berarti yang namanya abdi atau pembantu itu tuh dalam rangka hidupnya itu mewujudkan keinginan Allah atau keinginan kita? Keinginan Allah. Baik. Misalnya contoh Kang Adam punya masalah, yaitu rumah kotor. Terus Kang Adam nyewa pembantu rumah tangga.
Kira-kira pembantu itu digaji Kang Adam tuh untuk mewujudkan keinginan pembantunya atau keinginan Kang Adam? Ya tentunya keinginan saya. Iya, ngapain gaji dia kalau misalnya mewujudkan keinginan Iya, dia? Benar nggak? iya, Kalau betul misalnya sekali. dia fokus, nah kalau dia fokusnya mewujudkan keinginan dia, boleh nggak? Apanya yang nggak boleh lah. Nggak boleh. Saya bayar kamu untuk mewujudkan keinginan saya, bersihin rumah saya, kan begitu kan? Tuh, Tiba-tiba besoknya Kang Adam melihat pembantunya bersihin rumah tetangga. Marah nggak? marah sekali, Tat. Nah, baik. Jadi rumusnya yang namanya mengabdi itu adalah mewujudkan keinginan yang si diabdi. Kita hidup dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Setuju Bapak dan Ibu ini semua? Setuju. Oke, Sangat setuju. sekarang contoh. Saya mau nanya. Kang Adam kalau punya masalah, Kang Adam tuh ingin apa kalau punya masalah biasanya? Kalau ingin punya masalah, ya pengen masalahnya terselesaikan. Ah, itu keinginan siapa? Keinginan saya. Boleh nggak? Sebetulnya nggak boleh. Saya ulang lagi Kalau ya. saya pengen, kalau saya. Nanti makanya saya harus kupas ini. Kalau nggak Bapak Ibu nggak ngerti nanti ya. Iya. Kan tadi kita setuju bahwa kita Ya. hidup itu perintah Allah yang utama adalah mewujudkan keinginan Allah. Oke. Berarti semua manusia diciptakan ke muka bumi ini tidak ada keinginan lain yang harus diwujudkan. Kita harus memprioritaskan keinginan Allah. Kan itu kan maksudnya kan? Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya secara umum. Manusia ketika diberi masalah, itu keinginannya apa? Keinginannya masalahnya beres. Nah, itu keinginan siapa? Keinginan manusia. Nah, padahal tadi kita setuju bahwa kita hidup tuh dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Iya. Nah, kira-kira berarti selama ini sinkron nggak kita sama Allah? Sedikit sotoy atau banyak malah sotoynya. Boleh nggak kita hidup itu selalu fokus bagaimana mewujudkan keinginan kita? Nggak boleh. Nah, tadi aja Kang Adam punya pembantu, tiba-tiba bersihin rumah tetangga. Pasti marah kan? Marah. Lah sekarang Bapak Ibu punya masalah. Secara umum, ketika Bapak Ibu punya masalah, ingin apa? Pengen beres, pengen terselesaikan. Sudah berapa tahun cara berpikir seperti itu? Nah, dari mulai lahir mungkin ya, dari mulai ingat, dari mulai balik mungkin. Padahal perintah dalam Al-Quran tadi, ini untuk semua kita kan, semua manusia kita. Tuh. Berarti harusnya ketika punya masalah, yang benar itu bertanya Allah inginnya apa, atau saya ingin cepat selesai. Mana yang benar? Yang benar itu adalah Allah pinginnya apa. Nah, jadi yang benar itu harusnya ketika punya masalah, Allah tuh inginnya apa ya dengan masalah yang menimpa saya. Bukan ketika punya masalah, aduh bagaimana solusi, itu nanti. Meskipun memang wajib diselesaikan, saya mengerti. Cuman sekarang supaya kita sesuai dengan Al-Quran. Supaya kita sesuai dengan rumus-rumus Al-Quran. Harusnya kan ketika punya masalah, pertanyaannya adalah, Allah tuh inginnya apa sih buat masalah kepada saya? Kita sakit. Pertanyaannya bukan saya ingin sembuh. Allah tuh inginnya apa sih? Kok buat saya sakit? Kan begitu harusnya. Nah, saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu sesuai dengan yang Allah ciptakan, yaitu mewujudkan keinginan Allah. Pertanyaan saya sederhana. Selama ini, ketika Bapak Ibu diberikan ujian atau masalah, apa yang dipikiran Bapak Ibu? Mewujudkan keinginan sendiri atau keinginan Allah? Biasanya yang mana, Bapak dan Ibu? Yang pastinya adalah mewujudkan keinginan sendiri. Nah, itu tuh wajar atau kurang ajar? Lah, sudah kurang ajar, minta tolong juga kepada Allah. Berarti kan sama saja Allah disuruh melayani keinginan Bapak Ibu kan selama ini kan? Betul. Nah, boleh nggak kalau seperti itu? Nah, pertanyaan saya, pembantunya siapa? Tuannya siapa kalau seperti itu? Misalnya Bapak Ibu punya masalah, sakit, ya meskipun wajib diselesaikan. Cuma nanti, misalnya sakit, ya Allah tolong sembuhkan sakit saya. Berarti kan sebenarnya kan Bapak Ibu selama ini kan memaksa Allah untuk mewujudkan keinginan Bapak dan Ibu kan? Ayo. Berarti pembantunya siapa kalau gitu selama ini? Halo, Bapak Ibu? Jadi kita ini termasuk kepada pembantu yang lunjak.
Lah benar nggak Bapak Ibu? Kan harusnya disadari dulu. Setiap punya masalah, ya Allah saya ingin ini, anak saya ingin baik, suami saya gini, pekerjaannya begini, tolong bukakan. Selalu seperti itu. Berarti secara tidak sadar Bapak Ibu selama ini memaksa Allah untuk melayani keinginan Bapak dan Ibu. Padahal Allah menciptakan kita itu untuk melayani keinginannya, bukan keinginan kita. Yo, sudah berapa tahun Bapak Ibu pikirannya terbalik? Nah, jelas Bapak Ibu ini semua ini. Makanya tadi saya bilang, apapun yang Bapak Ibu lakukan nanti ke depan, niatkan dengan lurus. Ya Allah, saya akan berusaha belajar menjalankan keinginanmu. Jangan pas punya masalah selalu bagaimana ini, bagaimana itu. Itu nanti. Memang wajib diselesaikan. Ikhtiar harus dilakukan. Tapi langkah pertama adalah Bapak Ibu menyadari dulu. Saya punya masalah. Saya menjalani hidup ini dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Harusnya begitu. Contoh. Kang Adam nyuruh saya misalnya ya. Nyuruh saya ke Surabaya. Kang Adam yang nyuruh. Berarti kalau Kang Adam yang nyuruh, tiket, pesawat, hotel di sana, uang saku untuk makan, saya yang siapkan atau Kang Adam yang siapkan? Saya yang siapkan. Kenapa harus Kang Adam yang siapkan? Ya karena saya yang minta. Nah, karena itu keinginan Kang Adam. Berarti saya sebagai operator saya hanya menjalankan kan? Betul. Berarti dijamin nggak saya ke Surabaya itu? Harus dijamin. Nah, itu yang terjadi. Kalau Bapak Ibu hidup dalam rangka mewujudkan keinginan Allah, Kang Adam aja sebagai manusia menyuruh, pasti menyiapkan semua sarananya. Benar nggak? Betul. Kira-kira selevel Allah kalau nyuruh. Lebih nggak menyiapkan sarananya? Wah, itu mah sudah. Nah, berarti kalau ujian diniatkan hanya menjalankan perintah Allah, dalam menjalani ujian hidup, diniatkan hanya menjalankan perintah Allah. Kira-kira Allah siapkan nggak semua sarananya? Biayanya, jalan keluarnya, dokternya. Disiapkan. Harusnya begitu. Jadi harusnya Bapak Ibu luruskan dulu cara berpikirnya. Iya ya, saya itu kan hidup disuruh Allah ya. Kalau saya hidup disuruh Allah, berarti kan harusnya ketika Bapak Ibu punya masalah, bertanya dulu dong. Ini Allahnya inginnya apa ya? Oh, Allah tuh inginnya saya niatnya lurus, ikhlas. Gitu loh. Allah tuh diuji. Allah nguji kita niatnya apa? Oh, supaya iman saya meningkat. Kan begitu kan? Jadi tujuan ujian kan meningkatkan keimanan nih. Kalau ujian itu untuk meningkatkan keimanan, berarti harusnya ketika ibu diuji itu, imannya meningkat atau semakin pusing biasanya, harusnya. Kalau kayak begitu harusnya imannya meningkat dong. Tapi Sesuai pada kenyataannya dengan semakin banyak yang lebih pusing. Nah, sesuai nggak dengan tujuan Allah? Enggak, kalau lebih Kalau pusing. tidak sesuai itu kira-kira selesai nggak ujiannya? Enggak. Nah, itu yang terjadi dengan sekarang kondisinya. Itu loh Bapak Ibu. Jadi kenapa selama ini kita selalu mengalami kesulitan ketika diuji oleh Allah? Karena dari awal niat kita itu fokusnya bagaimana mewujudkan keinginan kita, bukan keinginan Allah. Nah, jelas Bapak dan Ibu ini semua ini? Jadi kenapa kita selama ini selalu merasa sulit dalam menjalani masalah hidup? Karena fokusnya kita selalu bagaimana supaya keinginan kita dapat terwujud. Kalau Bapak Ibu selalu berpikir seperti itu, jangan berharap sarananya akan dimudahkan oleh Allah. Meskipun Allah tetap menjamin itu. Seperti tadi saya analogi sederhana, saya disuruh Kang Adam ke Surabaya. Berarti kan Kang Adam siapkan semua fasilitasnya. Kalau memang saya murni tetap menjalankan apa yang Kang Adam perintahkan, tetap fokus mewujudkan keinginan Kang Adam. Sama, kita hidup di dunia. Tinggal sekarang Bapak Ibu fokusnya kemana? Selalu ingin keinginannya terwujud atau fokus dalam mewujudkan keinginan Allah. Di situ poinnya Bapak dan Ibu. Baik, sebelum saya masuk materi, supaya Bapak Ibu nanti jangan salah tafsir ya. Ada pertanyaan, saya akan clearkan lewat pertanyaan nanti. Oke, silakan yang mau bertanya, jangan ragu, langsung diketik saja. Karena nanti juga, nanti kalau sudah muncul juga itu tersimpan di dalam historinya, nanti bisa dibacakan kok. Ya, supaya Bapak Ibu tuh paham gitu loh. Karena kalau enggak, terus-terusan Bapak Ibu kalau misalnya dari awal salah niat dalam menyelesaikan permasalahan hidup itu akan salah. Gitu. Oke ya, jadi yang pertama ketika ada ujian hidup atau kesulitan apapun, luruskan. Baik ya Allah, sekarang saya ingin mewujudkan keinginanmu. Kan begitu ya, Kang ya?
Baik, Ya. sekarang. Keinginan Allah itu apa di dalam kita menjalani permasalahan hidup? Kan begitu ya, selain tadi untuk meningkatkan derajat keimanan, gitu kan. Mari, Ustadz tadi bantu saya, apa yang Allah inginkan ya terhadap ujian-ujian hidup itu? Keinginan Allah itu apa? Silakan buka Ustadz tadi, ya. Surat, ya. Surat, oke, ada apa tadi ya? Mari kita buka. Mari kita buka. Keinginan Allah itu apa? Surat 13 ayat 11. Silakan Pak Teddy. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, silakan. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Baik, jadi di sini Kang Adam perhatikan, jadi keinginan Allah setelah kita menghadapi masalah atau ujian hidup itu adalah kita harus namanya berikhtiar, ya. Kan Allah menegaskan di situ ya, Allah merubah nasib suatu kaum, Allah merubah masalah hidup itu menjadi selesai itu berdasarkan ikhtiar kita. Jelas ini Bapak Ibu? Jadi setelah Bapak Ibu mendapatkan ujian hidup itu diam saja atau Bapak Ibu harus berikhtiar. Menurut ayat ini. Diperbesar Pak, agak diperbesar. Coba. Ya. Harus berikhtiar, Tan. Nah, pertanyaan saya sekarang. Ya. Misalnya saya punya hutang. Ya. Dan Allah menyuruh kita berikhtiar. Dari kita punya hutang untuk menjadi lunas itu kan perlu namanya ikhtiar. Jelas ini Bapak Ibu nih? Nah, sekarang pertanyaan saya, ya, Kang Adem tahu nggak caranya bagaimana supaya hutang kita lunas? Kan Allah nyuruh ikhtiar nih, Kang Adem misalnya punya hutang, terus hutang itu tetap perintah Allah harus dilunasi. Berarti kan kita disuruh ikhtiar nih. Pertanyaan saya sekarang, ketika Kang Adem disuruh ikhtiar oleh Allah itu, Kang Adem tuh tahu nggak caranya supaya hutang itu lunas? Caranya supaya hutang lunas itu cuma dibayar aja, Tan. Cuma itu satu-satunya jalan. Iya, ya itu orang juga tahu harus dibayar. Maksud saya itu kan kita dikasih kendala. Itu ya kadang-kadang kita nggak punya tuh. Betul. Makanya ini pertanyaan saya. Ini kan umum nih. Loh, saya ikhtiar apa pusing kan begitu ya? Misalnya ya, kan kita disuruh Allah berikhtiar dalam menyelesaikan masalah mau hutang mau penyakit kan disuruh nih, ya kan? Nah, kita disuruh ikhtiar sama Allah. Pertanyaan saya, kita punya masalah hutang, kita punya masalah sakit. Ketika kita disuruh ikhtiar, kita tuh tahu nggak caranya untuk menyelesaikan masalah itu? Tahu nggak? Sebenarnya mah enggak, Tad. Nah, memang tidak tahu kan? Karena tidak tahu. Nah, coba Kang Adam renungkan dan jamaah yang lain renungkan ya. Kita disuruh ikhtiar. Tapi kita pun tidak tahu ikhtiar apa yang harus kita lakukan supaya hutang penyakit saya sembuh atau lunas. Kan begitu kan? Betul. Nah, berarti ikhtiar yang kita lakukan itu supaya mendapatkan solusi masalah kita selesai atau hanya menjalani perintah Allah? Menjalani aja. Kenapa harus menjalani? Karena kan tadi sudah ada di suratnya itu. Karena kita tidak tahu. Oh, karena kita tidak tahu ya? Lah karena kita tidak tahu harus disuruh jalan kan? Iya. Tak, meskipun kita tidak tahu, tapi kita harus disuruh jalan sama Allah kan? Iya, betul. Nah, pada saat menjalani inilah, nanti Allah memberitahu. Kalau menjalani itu pusing nggak, Kang Adam? Kalau seharusnya mah nggak pusing ya, tapi yang pada faktanya pusing. Bukan, yang pusing itu karena Kang Adam memikirkan bagaimana caranya supaya selesai. Iya, betul.
Padahal Allah bilang kita tuh tidak tahu. Baik, saya buktikan ayatnya ya. Benar nggak kita itu disuruh ikhtiar oleh Allah, hanya disuruh menjalani sampai pada titik tertentu nanti Allah ngasih tahu. Benar nggak ayatnya seperti itu? Pak Teddy bantu saya lagi. Surat 96 ya. Ayat 4 dan 5. Perhatikan Bapak Ibu ayatnya. Supaya Bapak Ibu jelas. Ya. Surat 96. Ayat 4 dan 5. Surat Al-Alaq ayat 4 dan 5. Ya. Yang mengajar manusia dengan pena. Mohon maaf Pak Teddy, suaranya terputus-putus. Oh iya. Audionya. Baik, sebentar. Silakan. Audionya kayaknya putus-putus Pak di situ sinyal Pak. Oke. Bacain Kang Adam aja. Ini penting sekali. Ayo atau dibantuin Kang Adam aja. Kang Adam coba di-sharing Yang dulu. mengajar manusia dengan pena. Oke, yang mengajar manusia dengan pena. Terus? Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Oh. Oke, lihat Kang Adam ya. Saya coba bisa di share screen coba supaya kita bisa bahas ayat ini. Ini penting sekali orang dalam menjalani ikhtiar hidup ya, karena di sini kuncinya orang pusing dan tidak itu di sini. Coba bisa di share screen. Surat 96 ayat 4 dan 5. Ya. Silakan di share screen, Pak. Co-host atau hostnya? Pak Budiman. Ya, gimana Pak? Menunggu. Di share screen surat 96 ayat 4 Surat dan 5. 96 ayat 4 dan 4 dan 5. Oke, siap. Ini dalam rangka membahas ikhtiar yang tadi ya. Kita disuruh ikhtiar, tapi kita juga tidak tahu kan, kelihatannya bingung ini. Kecuali kita tahu lah. Ini kan kebanyakan kita ikhtiar kan nggak tahu kapan sakit itu sembuh. Yang tahu pokoknya kalau sakit ke dokter. Tapi kan belum tentu tahu sembuh dan tidaknya kapan, kan kita tidak tahu. Silakan di share screen. Bisa Pak tadi? Kalau enggak saya ada. Bud, di share screen, Bud. Ya, sebentar. Ada? Coba. Oke. Ya. Nah, oke ya. 4 dan 5. Ustaz Budiman, 4 dan 5. Bukan 5 dan 6, 4 dan 5. Silakan. Bapak Ibu pahamnya. Ini penting sekali karena Bapak Ibu harus paham, kok disuruh ikhtiar, tapi saya kan nggak tahu. Tapi kok tetap harus disuruh ikhtiar. Di sini kuncinya kita memahami hidup ya. Silakan. Oke, nah. Oke. Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Ayat 4 dan 5. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Kalam itu saya jelaskan kejadian. Jadi kejadian itu ujian yang menimpa kita, kejadian-kejadian setiap hari. Dia mengajar kepada manusia apa yang dia tidak ketahuinya. Nih, saya ulang, yang mengajar. Jadi Allah memberikan ujian, memberikan masalah hidup kepada kita semua. Ya. Untuk apa Allah memberikan ujian masalah hidup? Ternyata tujuan Allah adalah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Berarti posisi kita itu adalah belajar. Kalau belajar itu berarti tahu atau tidak, Kang Adam? Nggak tahu. Nah, memang tidak tahu. Berarti ketika kita punya masalah hidup, misalnya masalah hutang, masalah sakit, kita tuh sudah tahu belum solusinya? Belum. Nah, memang harus belum tahu atau harus tahu? Pada dasarnya memang. Menurut ayat ini. Kalau menurut ayat ini sih belum tahu. Memang harus belum tahu. Iya. Karena ujian ikhtiar itu adalah pembelajaran dari Allah, dari Bapak Ibu yang tidak tahu nanti menjadi tahu kan? Betul. Berarti nanti yang menyelesaikan siapa? Yang menyelesaikan ya Allah. Nah, kalau yang menyelesaikannya Allah, terus kenapa kita pusing? Jadi ayo, jawaban saya cuma gini aja nih tadi ya. Perhatikan mimik muka saya. Loh, mengerti nggak ini?
Jadi selama ini manusia bingung pusing itu karena kan merasa tahu. Merasa tahu, sok tahu, seakan-akan bisa menyelesaikan permasalahannya. Padahal Allah di ayat 96, ayat 4 dan 5 ini, Allah ngasih ujian itu memang untuk pembelajaran untuk kita. Dari kita yang tidak tahu, nanti menjadi tahu. Kan begitu kan? Nah, makanya Allah bilang, ikhtiar itu jalani saja. Jalani saja sampai kapan? Sampai Allah memberikan petunjuk. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Kan begitu harusnya. Yo, Bapak Ibu. Jelas nggak ini Bapak Ibu? Jadi yang pertama harus Bapak Ibu sadari adalah ternyata memang setiap ujian itu hanya Allah yang bisa memberi, yang bisa menyelesaikannya. Seperti kasus siapa Pak Teddy? Kasus di mana itu? Pak Teddy hafal? Kalau tidak hafal sebentar saya ini. Oke, sebentar ya. Kita buka ayat Al-Qur'annya, surat An-Nabiyah. Halo? Surat ke Oke, sebentar ya. Al-Anbiya ya. Tentang cerita Nabi Ayub, ya. Silahkan. Surat ke-21 kan? Iya, An-Nabiyah itu surat 21, ya. Coba dibuka. Nabi Ayub yang mohon kesembuhan kepada Allah, ya. Kan Nabi Ayub pun kan Nabi Ayub tidak tahu tuh kapan dia sembuh. Mari kita buka surat An-Nabiyah, Nabi Ayub ya. Nabi Ayub yang minta kesembuhan kepada Allah. Sebentar, saya buka dulu, cari dulu ayatnya, saya juga lupa ini. Oke. Surat 21. Sudah? Pak Ya, Turi, surat buka. 21 ayatnya. Yang tentang Nabi Ayub itu. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Yang Nabi Ayub sakit. Oke. Ayat 69 kalau nggak salah tuh. Surat An-Nabi. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Bukan. 2, 3. Saya lupa ini udah lama nih. Oke. Nabi Ayub. Baik, sebentar ya. Sebentar. Lagi menunggu sebentar. Saya lagi cari ayat. Karena ini penting supaya Bapak Ibu nanti pas menjalani permasalahan hidup tuh enak gitu loh. Ya. Bahkan ada yang lebih kurang ajar adalah ketika kita punya masalah, tapi masalahnya dianggapnya tuh bisa, kita mah nggak ada sama sekali minta pertolongan sama Allah atau apa, bisa sama sendiri juga. Nah itu lebih kurang ajar lagi. Dan itu memang karena ketidaktahuan kita selama ini. Oke, saya jelaskan sebentar ya sebelum saya dapat ayatnya. Mungkin Pak Teddy bisa bantu saya lah cari ayatnya yang tentang Nabi Ayub berdoa kepada Allah bahwa dia sakit, terus Allah dengan mudahnya menyembuhkan sakit dia. Saya sudah catat sebentar. Surat An-Nabiyah, surat 21. Karena nanti Bapak Ibu tinggal menjalani aja nanti kalau sudah begitu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Supaya kita nyambung ya ayat per ayatnya. Ayat 83 Ustaz. Oh ya, silakan. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Nabi Ayub kan diuji Allah sakit. Tapi Nabi Ayub pun tidak tahu kapan selesainya, kapan dia bisa menyelesaikan itu. Dan memang hanya urusan Allah. Silakan Pak Teddy buka surat 21 ayat 6. Ya, 21, 83. Silakan. Surat Al-Anbiya ayat 83. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Baik, jadi ini kan Nabi Ayub pun nggak tahu kan
penyakit itu bisa disembuhkan atau tidak, atau kamat sembuhnya. Oke, lanjut ke 84-nya, Pak tadi. Setelah Nabi Ayub berdoa, apa yang dilakukan oleh Allah? Maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Baik, saya mau nanya kepada Kang Adam ya, mewakili jamaah semua. Iya. Coba Kang Adam perhatikan ayat ini. Itu tuh Nabi Ayub tuh sembuh karena kemampuan dirinya, mendapatkan obat yang luar biasa ke dokter, atau sembuh itu karena diambil Allah? Karena memang dia berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, artinya tuh sembuh itu karena kemampuannya, atau karena hanya pertolongan Allah? Hanya karena pertolongan Allah semata. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan cerita di sini. Jadi, masalah kita selesai. Masalah kita misalnya dapat solusi, dapat jalan keluar itu bukan karena kemampuan kita. Tapi karena pertolongan Allah, yang Allah melihat mungkin saat ini, saat itu kita memang sudah wajar atau pantas untuk ditolong Allah. Itu maksudnya, Kak. Ya. Jadi meskipun kita tanda kutip habis-habisan, namun cek bahasa Sunda keluar kesang badak kesang kecil pun, misalnya udah habis-habisan ikhtiar, kalau Allah belum mengambil masalah tersebut, kalau Allah belum mengizinkan masalah itu selesai, selesai nggak masalahnya? Enggak. Nah, tidak kan? Enggak. Berarti ketika kita ikhtiar itu, kita tuh fokus supaya Allah menolong kita, atau fokus supaya bagaimana masalah itu selesai? Nah, harusnya sih kita fokus supaya Allah mau menolong kita. Nah, selama ini? Selama ini sih ya soto ya, pengennya mah gimana gue. Nah, makanya yang tadi saya salah sambungkan dengan yang ayat tadi, makanya Allah berfirman di surat 96 ayat 4 dan 5 ini, ternyata Allah tuh hanya ingin memberikan pelajaran. Kan begitu kan? Ya. Pelajaran kepada kita di dalam ujian-ujian yang kita hadapi selama ini, yang dengan pelajaran ini dari kita yang tidak mengerti, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pelajarannya apa? Bagaimana solusinya nanti? Allah nanti akan memberikan petunjuk kepada kita. Saya mau nanya deh, kalau Kang Adam punya masalah nih, hutang misalnya 1 triliun, gede nggak? Alhamdulillah, ya. Nah, terus Allah ngasih petunjuk untuk menyelesaikan, jadi gampang nggak? Jadi gampang. Nah, gampangnya gara-gara kemampuan Kang Adam atau gara-gara petunjuk? Gara-gara petunjuk dari Allah. Itu maksudnya. Kapan Allah ngasih petunjuk? Saat kita menjalani permasalahan itu. Ingat ya, perjalanan menjalani sabar dengan benar, menolong agama Allah dengan benar, dan lain-lain. Ketika Allah ngasih petunjuk, maka sebesar apapun masalah kita, pasti terselesaikan dengan mudah. Nah, jadi masalah itu ada yang berat nggak menurut Kang Adam kalau gitu? Harusnya mah enggak. Berat ketika kita tidak mendapatkan petunjuk. Ringan ketika kita mendapatkan petunjuk. Bagaimana cara menjalaninya? Sadari bahwa ujian hidup itu hanya sarana pembelajaran. Berarti kalau sarana pembelajaran, akan ada akhirnya nggak? Nggak ada. Kalau sarana pembelajaran, namanya kita ujian, akan ada akhirnya nggak? Oh, kalau ujian mah iya ada. Pasti. Makanya Allah bilang setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Surat 94 ayat 5 dan 6. Jadi setiap ujian yang kita hadapi, pasti akan ada jalan keluar nggak? Pasti selesai nggak? Pasti. Pasti. Kalau tahu ujian itu pasti akan selesai, harusnya tenang, jalani saja atau pusing. Harusnya mah tenang, jalani saja. Iya, pusing itu kan karena kita nggak tahu ke depan bagaimana kan? Tapi kita yakin setiap masalah atau ujian yang menimpa kita itu pasti akan ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena memang Allah memberikan petunjuk bahwa setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya. Itu loh Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjalani masalah hidup, harusnya Bapak Ibu tuh harusnya secara rumus, secara petunjuk, tidak ada alasan Bapak Ibu untuk khawatir di dalam menjalani hidup.
Karena semua sudah dijamin Allah dan Allah Maha menepati janjinya. Makanya Allah berfirman, kalau Bapak Ibu renungkan itu, ya, di surat 7 ayat 10. Coba, surat 7 ayat 10. Surat Al-A'raf ayat 10. Ayat 10, apa tadi? Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupanmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi sebenarnya ketika Allah menempatkan kita di dunia, memang Allah sudah buat sistem, Mbak. Sistemnya itu apa? Ujian sudah disiapkan, jalan keluarnya pun sudah disiapkan, rezeki sudah dijamin, jalan keluar juga sudah dijamin. Pokoknya kita tinggal jalani saja hidup ini gitu loh. Tapi sesuai dengan sistem atau petunjuk dari Allah-nya gitu loh, Bapak dan Ibu. Paham ya, Bapak Ibu semua ini ya? Ya. Jadi mari sekarang Bapak Ibu menyadari itu gitu loh. Mau sampai kapan Bapak Ibu terus pusing di dalam menjalani hidup, akhirnya nggak selesai-selesai di dalam menjalaninya. Baik, ada pertanyaan nggak di sini? Ya. Jadi ingat ya, ujian itu bukan menyiksa kita ya, tapi pembelajaran ya, pembelajaran kepada kita dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, kan begitu sebenarnya. Baik, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan diketik pertanyaannya, nanti sambil jalan kita akan bisa bacakan. Oke. Kalau tidak, saya lanjut lagi. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu. Karena ini nanti takutnya Bapak Ibu salah memahami ya loh. Terus kalau gitu nggak boleh harus diselesaikan. Enggak. Ujian itu harus diselesaikan. Tapi jangan sok tahu gitu loh, Kang. Tetap jalani saja. Jalani, tetap fokus meningkatkan keimanan kita. Kayak kemarin pelajaran di workshop ya. Sabar yang benar, sholat yang benar. Itu tetap jalani. Tetap jalani sampai kapan? Sampai Allah memberikan keputusan bahwa masalah itu nanti akan diselesaikan. Karena ternyata selevel Nabi Ayub pun untuk menyelesaikan sakitnya bukan karena kemampuannya, tapi karena Allah menolong dan Allah melihat Nabi Ayub memang sudah pantas untuk ditolong Allah. Itu maksudnya Bapak dan Ibu semua. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kata kuncinya terima saja setiap ujian itu ya yang menimpa diri kita itu terima saja. Karena itu adalah pembelajaran dari Allah. Misalnya contoh dulu ginilah, Kang Adam ya. Kang Adam waktu sekolah dulu. Kang Adam sekolah itu tujuannya apa sih? Misalnya anggaplah dari yang tidak bisa baca, menjadi bisa membaca. Kan berarti kan untuk kebaikan kita kan? Betul. Nah, sekarang berarti Allah menguji itu untuk apa sih? Kan berarti kan dikasih pelajaran itu Kang Adam sama gurunya kan, sehingga dari yang tidak bisa menjadi bisa kan? Sama. Ujian hidup dari Allah itu untuk memberikan pelajaran kepada kita sebagai manusia. Dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Contoh misalnya, oh ternyata kita itu dalam beramal harus ikhlas. Itu kan kalau nggak dikasih pelajaran kan tidak mungkin mengerti itu masalah ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Oh melakukannya harusnya karena Allah beramal itu. Jangan karena supaya dilihat orang. Jangan supaya orang berterima kasih pada kita. Nah itu kan dikasih pelajaran kan sama Allah kan? Iya. Nah maksud saya pelajaran-pelajaran itu jangan diulang-ulang gitu loh. Ngerti nggak? Misalnya contoh, saya ngasih ke Kang Adam nih. Awalnya saya niatnya supaya Kang Adam misalnya berterima kasih ke saya. Oh Kang Adam makasih Pak Oke. Alhamdulillah. Saya tahu nih. Kira-kira pelajarannya cuma begitu saja atau bakal ditingkatkan? Ditingkatkan. Nah, saya ngasih lagi, tiba-tiba Kang Adam sama Allah dibuat misalnya nggak berterima kasih, misalnya kan begitu ya? Ya. Nah, kalau tidak berterima kasih, saya kan diuji nih. Ya. Berarti kalau saya tetap marah, meningkat nggak saya? Enggak. Oh, sekarang tuh meskipun dia nggak terima kasih, memang saya ngasih itu harus karena Allah. Gitu loh, Kang. Iya. Jadi semakin meningkat pelajaran itu supaya Bapak Ibu paham, gitu loh. Iya. Paham ya? Jadi pelajaran-pelajaran ujian. Ya, silakan. Ya, ini pertanyaannya itu dari Al-Farizi. Afwan Ustadz, bagaimana caranya membedakan antara ujian, musibah, atau azab dari Allah? Oke, ujian, teguran, atau azab ya, ada 3 ya. Ya. Oke. Bagaimana caranya membedakan mana ujian, mana teguran, mana azab? Gini aja lah, biar gampang ya. Paling gampang gini, Kang Adam misalnya jalan di trotoar, terus ditabrak motor. Itu kira-kira ujian atau teguran? Jalan di trotoar, ditabrak motor. Jalan di trotoar itu adalah ujian. Kenapa ujian?
Karena saya sudah berjalan di trotoar di tempatnya, masih juga ditabrak motor. Jadi ujian itu adalah sesuatu yang memang kita sudah di jalan Allah. Saya udah jalan di trotoar. Kalau ditabrak motor berarti itu ujian dari Allah lewat sarana ditabrak motor. Kan begitu kan? Nah, sekarang yang kedua, Kang Adam jalan di tengah jalan ditabrak motor. Teguran nggak? Teguran. Teguran itu. Udah tahu. Nah, udah tahu di tengah jalan itu adalah jalan buat motor dan mobil. Kita jalan di tengah-tengah ya jelas ditegur. Apa maksudnya Bapak dan Ibu? Jadi yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang memang sudah kita benar di jalan Allah. Jelas ini Bapak Ibu nih? Misalnya kita sudah sholat dengan benar, sudah sedekah dengan benar, tapi tetap perusahaan dibuat bangkrut, berarti ujian. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu sudah melakukan dengan benar, terus perusahaan tetap bangkrut, kira-kira harusnya bakal kembali sukses nggak, Kang Adam? Harusnya kembali sukses. Oh, kenapa? Bagus. Kenapa Kang Adam yakin harusnya kembali sukses? Kan bangkrut. Iya, kan bangkrut. Tapi kan namanya juga itu kan ujian. Ujiannya diterima. Ujian itu untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk meningkatkan kita naik kelas. Kan kalau tanpa ujian kita nggak akan ada kenaikan kelas. Jadi ketika kita diuji meskipun berat, tapi kita tahu kan akhirnya bahwa kita akan sukses lagi kan? Iya. Seperti Nabi Ayub, kan awalnya dengan kaya, banyak dengan keluarga dan lain, diuji sakit, akhirnya dikucilkan kan? Iya. Tapi balik lagi kan? Bahkan Allah bilang tadi berlipat-lipat kan Pak? Iya. Nah, sama Bapak dan Ibu. Bapak Ibu ketika menjalani permasalahan atau ujian hidup, kalau itu ujian ya, nanti saya jelaskan dulu. Kalau itu ujian, kalau Bapak Ibu sudah jalan di trotoar atau jalan di jalan Allah, lalu misalnya anggaplah tiba-tiba kok tapi saya tiba-tiba sekarang kekurangan, kok sakit, kok bangkrut, tenang saja. Karena hasilnya tetap untuk meningkatkan. Nah, bagaimana cara menjalani ujian tadi? Tadi saya jelaskan caranya jalani dengan tetap fokus hanya menjalankan perintah Allah sampai nanti Allah memberikan keputusan kapan ujian itu terselesaikan. Jadi benar kata Kang Adam, meskipun perusahaan itu bangkrut, tapi kalau itu namanya ujian, pasti membuat kembali sukses. Bahkan mungkin lebih sukses. Ngerti nih Bapak Ibu nih? Iya. Mungkin karena ada satu kasus, Tad. Kebanyakan itu yang kasusnya ini gini. Kenapa nanti suka banyak yang bingung? Ada baju orang pakai baju oranye. Nah, terus dia tuh tahanannya KPK. Nah, ketika diwawancara dia dengan senyum, ya saya sedang diuji katanya. Nah, itu mungkin yang bikin bingung. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang seperti itu tuh ujian atau teguran? Itu mah dijewer itu. Ya, jelas ya. Oh iya ya. Jadi sekarang kita simpulkan ya, berarti ujian itu perlu ditakuti atau tidak? Tidak. Nah, tidak dong, pasti akan ada jalan keluarnya kan? Iya. Dan cirinya ya sekarang ya, ciri orang yang menjalani ujian itu biasanya meskipun berat tapi hatinya pasti tenang. Itu cirinya. Jelas ini Bapak Ibu nih? Nah, jadi satu namanya ujian. Lalu pertanyaan kedua adalah, terus kalau teguran itu apa? Ya teguran simpel lah. Misalnya Bapak pelit, Bapak nggak sholat, Bapak kerjaannya marah-marah, nggak pernah mau zakat. Nah, itu pasti ditegur lah itu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tetap kekeh atau dengan tetap wataknya seperti itu, udah ditegur berkali-kali, nggak sadar-sadar, akhirnya muncul yang ketiga, Allah akan azab. Berarti sekarang pilihannya kepada Bapak Ibu tuh ingin hidup dalam kondisi ujian atau kondisi teguran. Ayo Kang Adam dijawab mewakili yang semua. Ya, ujian saja cukup. Nah, berarti setiap manusia itu pasti punya masalah atau ujian kan? Betul. Nah, jadi orang punya masalah ujian tuh wajar nggak, Kang? Wajar. Nah, kalau wajar tenang-tenang saja atau pusing? Ya, harusnya mah tenang. Ya, tenang. Setiap orang pasti akan menjalani dua kondisi. Apakah itu ujian atau teguran? Kalau ujian, insya Allah pasti akan ada jalan keluarnya dan sesuai kemampuan. Kalau teguran, hati-hati. Bapak Ibu, makanya banyak orang kalau teguran itu stres, bunuh diri. Kan begitu kan? Jadi orang gila. Kan begitu kan? Iya. Nah, sekarang Bapak Ibu pilih. Ingin hidup dalam ujian atau ingin hidup dalam teguran. Jadi tidak ada pilihan saya tidak mau diuji, saya tidak mau punya masalah. Awas, hati-hati. Ya. Sekarang saya mau nanya kepada Kang Adam untuk mewakili semua. Berarti yang benar itu manusia itu pasti ada ujian atau pasti tidak ada ujian? Pasti ada ujian. Oke, berarti manusia itu pasti ada masalah atau tidak ada masalah?
Harusnya pasti ada masalah. Jadi setiap manusia itu pasti akan diberikan masalah. Berarti kalau kita mikirnya, saya emang nggak mau punya masalah, boleh nggak? Ya nggak boleh. Nah, Bapak Ibu biasanya mikirnya masih begitu atau sudah tidak begitu? Kebanyakan mikirnya masih begitu. Nggak boleh ya. Jadi diluruskan cara berpikirnya ya. Jadi setiap orang itu suka tidak suka pasti akan diuji. Tapi tujuan Allah menguji tadi untuk memberikan pelajaran. Dari yang kita bodoh jadi pinter. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Berarti semakin ujian banyak, semakin meningkat ujian kita, semakin pinter nggak harusnya kita? Harusnya semakin pintar. Yang benar semakin pinter atau semakin pusing? Semakin pinter yang benar. Kalau semakin pusing salah benar. Salah, tapi itu faktanya. Jelas ya, ya. Jadi hati-hati ya. Jadi sudah, ayo sekarang tenang. Tadi yang sudah saya sampaikan ya, Al-Quran ini petunjuk untuk kita. Sudah, Bapak Ibu jalani saja. Dan ternyata menurut surat 96 ayat 4 dan 5 itu adalah pembelajaran bagi kita yang tidak mengerti menjadi mengerti. Bagaimana supaya Allah secepatnya memberikan pelajarannya? Bapak Ibu jalani saja, menerima, jalani, keyakin bahwa setiap kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Gitu ya, Kang Adam ya? Baik. Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Teddy. Kalau ada suatu masalah datang ke kita, taruh kita anggap musibah. Baiknya kita menganggap itu ujian atau teguran ya Pak Ustadz? Baik, bagus pertanyaannya. Jadi karena kita tidak tahu itu ujian atau teguran, kalau saya pribadi anggaplah itu teguran semua lah. Gitu aja lah. Ya, jadi Bapak Ibu, daripada kita kepedean nih, kita ini diuji ya kalau kita beriman. Kalau kita termasuk yang bukan kan repot ini. Sudah teguran nganggap ujian, kan makin kurang ajar itu. Kayak tadi Kang Adam bilang, sudah di KPK menjadi tahanan merasa diuji, kan kurang ajar. Padahal ujian itu khusus untuk orang-orang yang sudah di jalan Allah. Kalau saya jadi Bapak dan Ibu, anggap saja itu teguran semua. Ya, kan langkah ujian dan teguran itu cuma beda satu langkah. Kalau ujian itu kita alhamdulillah karena kita mau ditingkatkan. Kalau teguran itu kita minta ampun dulu, bertobat kepada Allah, lalu berterima kasih karena sudah ditegur. Nah lalu tetap jalani, insya Allah dari teguran akan menjadi ujian. Gitu loh Pak. Ya, jadi langkahnya itu perbedaannya cuma di langkah yang pertama aja. Kalau teguran itu kita tobat dulu, memohon ampun, lalu Allah rubah menjadi ujian dan kita menjalani. Kalau ujian itu langkahnya adalah kita berterima kasih. Cuman karena kita tidak mengerti mana ujian atau teguran, kita pukul rata saja, anggaplah itu teguran untuk kita karena kita banyak salah. Gitu aja Bapak dan Ibu. Ya, jelas ini? Contoh. Istri cerewet itu teguran atau ujian? Bingung. Nah, kan kita tidak tahu kan? Bisa teguran. Lah iya, makanya anggap saja sudah, itu teguran buat saya, mungkin karena saya kurang juga menjadi suami yang baik. Kan gitu aja, Kak. Supaya apa? Langkahnya nanti sama. Setelah kita minta ampun kepada Allah, ya Allah, mungkin saya ditegur karena istri cerewet, karena saya banyak salah. Udah minta ampun dulu. Nah, langkah yang kedua, nanti dari teguran itu kan akan beralih jadi ke ujian. Nah, insya Allah nanti Allah membimbing kita bagaimana caranya supaya istri kita kembali sadar. Gitu loh. Dan katanya, Ustadz, yang paling bagus itu kalau istri cerewet itu kita mah bersabar dan bersyukur katanya. Karena kalau misalnya kita bersyukur itu nikmatnya akan ditambah katanya sama Allah. Nah sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu mau pusing dengan istri cerewet, dia tetap cerewet. Kan begitu kan? Tuh. Mau tenang, mau bersyukur pun tetap cerewet. Nah, pertanyaan saya, pilih yang mana harusnya? Ya bersyukur saja, Tad. Ya sudah bersyukur saja, karena bersyukur perintah Allah, dan Allah janji bagi siapapun yang mengikuti perintahnya, pasti Allah fasilitasi kan? Ya. Nah, ini yang terpenting, Pak. Jadi, fokus kita bukan masalah mengeluh atau bersyukurnya. Fokus kita adalah, bersyukur itu perintah Allah. Baik ya Allah, karena bersyukur itu perintah Allah, saya akan paksa mulut saya tetap bersyukur kepadamu. Seperti kajian yang kemarin ya, saya bahas tentang masalah bersyukur. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian, semua? Oke, waktunya sudah 10.30. Jadi itu dulu kajiannya. Karena ini kan sifatnya online ya. Kalau online saya dengan live itu beda. Kalau live saya masih bisa banyak materi yang muncul. Tapi kalau online itu terbatas. Jadi saya bilang intinya adalah bukan masalah banyak sedikit ngajinya ya. Tapi
Yang terpenting itu setelah Bapak Ibu mendapatkan ilmu ini, silahkan dijalani. Apa langkah pertama tadi untuk menjalani itu? Sadari betul bahwa Allah itu memang akan menguji kita. Yang kedua, sadari betul dalam ikhtiar yang kita lakukan, ternyata itu kita tidak akan tahu bagaimana ending akhir masalah itu tersebut. Yang kita tahu adalah kita hanya disuruh berikhtiar semaksimal mungkin, ya, sampai Allah memberikan petunjuk kepada kita. Nah, setelah Allah memberikan petunjuk, maka masalah sebesar apapun akan mudah terselesaikan. Seperti yang tadi saya sampaikan ke Kang Adam ya. Meskipun hutang 1 triliun, tapi kalau dapat petunjuk dari Allah itu akan mudah. Bagaimana caranya mendapatkan petunjuk? Yang kemarin pelajaran awal yang pernah kita sampaikan. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Bapak Ibu jalani saja seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu semua ini? Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian dulu Bapak Ibu semua, ya, supaya Bapak Ibu bisa benar-benar paham, ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan, pertanyaan lagi. Silakan. Ada pertanyaan itu barusan? Ya, silakan. Silakan Pak Adam dibacakan. Iya. Ya. Pertanyaannya itu dari siapa ini? Ibu Irmi Nawati katanya. Afwan Ustadz, jika kita sudah berbuat menurut sangkaan kita sudah sesuai dengan perintah Allah, tapi kan kita tidak tahu bahwa itu menurut Allah mungkin belum benar atau sesuai dengan keinginan Allah. Baik. Jika seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan masalah yang kita hadapi tak kunjung mendapat pertolongan. Baik. Sekarang saya mau nanya dulu ya. Ini pertanyaan poin pola berpikir. Ya. Kang Adam itu kalau punya masalah, ingin cepat selesai atau ingin bahagia? Biasanya mah ingin cepat selesai. Baik, saya ulang lagi ya. Kang Adam itu kalau punya masalah, ingin cepat selesai atau ingin bahagia? Pengen cepat selesai. Meskipun pada akhirnya mah barusan pertanyaannya lebih baik saya lebih cepat bahagia aja deh. Kan sebenarnya simpel. Saya mau nanya dulu ya. Hidup kita tuh tujuannya apa sih? Kan bahagia dunia dan akhirat kan? Betul. Oke, bahagia dunia dan akhirat. Tapi kenyataannya kan kita diberikan ujian atau masalah hidup. Benar nggak? Betul. Yang dengan ujian itu akhirnya kita jadi tidak bahagia. Kan begitu ya? Iya. Padahal mau bahagia tetap ujian itu ada. Mau tidak bahagia tetap ujian juga ada. Saya mau nanya, berarti yang benar itu harusnya kita tuh bahagia ketika menjalani ujian atau bahagia ketika ujian itu selesai? Yang benar. Yang benar itu adalah bahagia menghadapi ujian. Nah, sehingga selesainya masalah pun itu hanya sebagai bonus, ya kan, dari Allah setelah kita memahami arti bahagia yang sebenarnya. Makanya waktu tiap sholat kita sehari 5 kali itu kan selalu mohon kan, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang kau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Surat Al-Fatihah ayat 6. Jelas ya ini Bapak Ibu nih? Nah, pertanyaan Ibu tadi tanya, terus bagaimana caranya supaya kita tahu, kan itu ya, sesuai dengan keinginan Allah. Cirinya adalah Bapak Ibu ketika menjalani ujian, Bapak Ibu hatinya tetap bahagia. Gitu loh. Harusnya pertanyaannya, terus bagaimana caranya supaya saya dalam menjalani ujian hidup itu tetap bahagia? Kan gitu kan? Ternyata caranya itu adalah Bapak Ibu harus sesuai dengan surat Al-Fatihah tadi. Supaya kita menghadapi menjalani ujian supaya bahagia, berarti kita harus di jalan yang lurus. Kan gitu kan? Ya. Bagaimana caranya Pak supaya saya di jalan yang lurus? Silakan Ustaz Teddy. Surat 98 ayat 5. Nanti saya ajarkan. Bagaimana caranya? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan, cuman ini didetilkan lagi. Surat 98 ayat 5 ya? Ya, surat 98 ayat 5. Bagaimana caranya supaya saya menjalani itu supaya tetap di jalan yang lurus? Surat Al-Bayyinah ayat 5. Silakan. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Jadi, jalan yang lurus atau agama yang lurus itu apa, Pak, di situ, Pak? Sholat dan zakat.
Bukan jalan yang lurus itu apa? Yang pertama itu coba diulang. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas. Nah, jadi jalan yang lurus Ikhlas, itu apa? ikhlas. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu apapun hanya menjalankan perintah Allah. Berarti kalau ibu ingin bahagia, Kang Adam ingin bahagia, menjalani masalah hidup itu hanya ikhtiar karena Allah atau supaya masalah selesai kalau ingin bahagia? Kalau ingin bahagia, ikhtiar karena Allah. Nah, kebanyakan kalau kita punya masalah tuh fokusnya supaya masalah selesai atau karena Allah? Karena masalah selesai, pengen cepat selesai. Nah, akhirnya tidak bahagia. Akhirnya pola berpikir Bapak Ibu tuh selalu berpikirnya, kalau masalah saya selesai, saya bahagia. Kalau begitu salah Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tidak akan pernah bahagia. Makanya tadi saya bilang, pokoknya ikhtiar luruskan. Ya Allah, saya ikhtiar ini hanya menjalankan perintah-Mu. Yaitu semata-mata dalam menjalankan perintah-Mu. Yaitu apa? Berikhtiar semaksimal mungkin. Selesai tidak selesai, yaitu nanti tergantung dari Allahnya. Tapi ketika Bapak Ibu menjalani masalah itu, meskipun belum selesai, Bapak Ibu akan tetap bahagia nantinya. Karena janji Allah sesuai dengan firman-Nya di surat Al-Fatihah tadi, ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang kuberi anugerah nikmat atau kebahagiaan. Jelas ya Bapak Ibu ini? Iya. Ya. Nah, harusnya Bapak Ibu pertanyaannya, emang kalau ikhlas itu kita akan bahagia? Kan begitu ya? Iya. Nah, mari kita lihat. Pak Teddy bantu lagi. Apakah orang ikhlas itu akan bahagia atau tidak? Surat 13 ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat 38. 28. Ini ayat yang sering saya sampaikan ya. 28 ya. Ya. Yaitu Nah, ya. orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Terus? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Tuh, jadi ternyata memang Allah berjanji bagi orang-orang yang ikhlas, hati mereka itu akan menjadi tentram. Makanya Bapak Ibu, di dalam menjalani hidup, fokus saja. Baik ya Allah, saya akan fokus supaya saya tetap tenang, tetap ikhlas di dalam menjalani kehidupan ini. Itulah Bapak dan Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi tugas kita itu setelah kita menerima ujiannya, jalani saja. Saya hanya karena Allah. Dilihat misalnya dicibir sama orang, dia mah gaya so agama, so apa. Jalani saja terus. Karena untuk ikhlas itu perlu latihan ya. Latihan dari orang yang sekitar. Berarti orang-orang sekitarnya harus tidak ikhlas. Gitu. Jadi wajar nanti kalau Ibu ingin menjadi baik, ingin menjadi orang ikhlas, pasti ujiannya dari hal-hal atau dari sikap-sikap orang sekitar kita yang menjadi tidak ikhlas. Gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu tetap fokus, insya Allah akan memberikan ketenangan kepada hati kita. Jelas ini Bapak Ibu semua ini ya? Iya. Nah, Coba kita unmute Ibu Irmi ya. Bu Irmi bagaimana? Sudah jelas Bu? Silakan. Mic-nya sudah saya buka. Silakan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup jelas? Sudah ada jawaban dari Ibu Irmi, katanya jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Oke. Iya. Baik, Bu Irmi. Terima kasih. Ya. Dan ini perlu latihan ya Ibu ya. Namanya ikhlas itu kan awal di metode 7 ilmu penyeri hati lah. Dulu saya kan waktu workshop menjelaskan metode ikhlas bagaimana. Fokus itu aja. Bu Irmi ada yang bertanyakan lagi? Sudah cukup dulu Ustaz. Ya. Terima kasih. Karena yang menjadi orang pusing itu, Bapak Ibu sekalian, karena dia itu ketika punya masalah itu selalu berpikir bagaimana supaya selesai. Padahal selesai tidak selesai kan adalah hak prerogatif Allah ya, itu urusan Allah. Tugas kita itu hanya berikhtiar semaksimal mungkin. Saya Ibu sakit, ya udah, ya Allah saya hanya menjalankan perintahmu, ikhtiar ke dokter. Jadi yang membuat Ibu stres itu kan kenapa ya saya nggak sembuh-sembuh. Padahal kan itu bukan urusan kita. Urusan hasil itu adalah urusan Allah. Oke, kalau kurang pas, coba Pak tadi buka lagi ayatnya. 31 ayat 34, saya akan jelaskan bahwa manusia itu memang tidak boleh berpikir tentang apa yang terjadi ke depan. Yang kita hanya bisa lakukan adalah berikhtiar semaksimal mungkin di jalan Allah dengan ikhlas. Silakan, surat 31 ayat 34. Surat Luqman ayat 34. Ya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok.
Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Nah, ini kan udah dijelaskan ya. Jadi Bapak Ibu tidak akan pernah tahu kapan masalah itu berakhir, kapan ujian itu selesai, itu tidak akan tahu. Dan memang Allah membuat sistem seperti itu supaya Bapak Ibu tetap bergantung kepada Allah. Tugas kita berikhtiar di jalan Allah, di jalan yang lurus yang Allah inginkan, tetap ikhlas, tetap sabar, tetap tawakal, 7 ilmu dipraktekkan. Insya Allah, memang kalau saatnya akan saatnya terselesaikan. Ya, jadi Bapak Ibu stres bingung dalam menjalani ujian itu selama ini karena apa? Karena Bapak Ibu memikirkan sesuatu yang bukan urusan Bapak Ibu, yaitu memikirkan tentang kenapa masalah saya tidak selesai-selesai. Kok saya begini-begini saja? Padahal tugas kita kalau Bapak Ibu ingin mudah, tadi saya jelaskan di awal, pertama adalah menolong agama Allah. Yang kedua, menerima ujian hidup, jalani dengan ikhtiarnya sesuai apa yang Allah inginkan. Ya, jelas ya Bapak Ibu semua ini? Baik, jadi tidak ada alasan, ya tidak ada alasan Bapak Ibu untuk menjalani hidup itu pusing. Kalau pusing ya memang kita harus mengaji lagi. Oh, buka lagi. Makanya kan grup Bandung inginnya kajian ini diadakan rutin. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu siapkan saja waktunya. Ya, supaya Bapak Ibu tercas lagi. Karena memang setan itu menggoda tiap detik. Ya, bahkan kita tidur pun ditungguin. Nah, kita ngaji, ada nggak sebulan sekali selama ini? Dengan kondisi seperti ini kan jarang nih. Ya, makanya mari kita mulai lagi supaya pikiran kita refresh lagi, tercas lagi, biar nanti dapat ujian lagi, evaluasi lagi, dapat ujian lagi, evaluasi lagi. Ya memang seperti itu Bapak dan Ibu. Jelas ya Bapak Ibu semua ini? Iya. Baik, kalau sudah jelas, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bermanfaat. Nanti kita bertemu lagi, nanti Bapak Ibu dengar info lagi ya dari tim Bandung kapan pengajian ini diadakan lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC Kang Adam. Nanti Pak Teddy mungkin tutup dengan doa. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Teddy disilahkan untuk doanya sebelum saya tutup. Bapak Ibu peserta kajian online bersama Ustadz Oke pada pagi hari ini menjelang siang. Untuk penutup kajian pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca Fadilah Fatihah. Nanti setelah Fatihah yang ketiga, silakan Bapak Ibu berdoa menurut keinginannya masing-masing. Jangan lupa pesan dari guru kami, mintalah untuk kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Mari kita mulai, kita rendahkan, kita tundukkan diri kita rendahkan ego kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, para aulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, kepada para malaikat Allah, dan kepada seluruh aparat Allah, baik yang mendampingi kami maupun yang bertugas menjalankan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru kami, Bapak Antono Basuki bin Prawi Hartono beserta keluarganya, dan guru-guru kami yang lain, dan kepada ibu kandung kami yang bernama, sebutkan namanya, ayah kandung kami yang bernama, sebutkan namanya, ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, bapak mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, kepada ahli kubur keluarga kami, ahli kubur keluarga besar pengajian ridha Allah, kepada seluruh keluarga besar pengajian ridha Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, wabil khusus kepada seluruh anggota keluarga kami, anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya, suami atau istri kami yang bernama, sebutkan namanya, wabil khusus kami yang hadir di sini, mohon ya Allah, Engkau sampaikanlah fadilah Fatihah ini. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak, Ibu, silahkan dengan doanya masing-masing. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada kesalahan, baik penyampaian maupun tadi pada penayangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kekurangan dari kami. Ya, pada Pak Adem, kami silakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi demikian ya para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kajian ini sebagai salah satunya adalah charging lagi untuk pengingat lagi supaya kita ini tetap tawakal gitu ya dalam hal apapun, dan kita maksimal ikhtiarnya dalam rangka kepada Allah saja itu ikhtiarnya. Jangan lupa sesuai dengan arahannya yang tadi juga gitu ya. Dan sekali lagi, ini dalam rangka supaya kita tetap bahagia. Jadi kalau misalnya ada kata-kata, jangan lupa bahagia, nah itu tuh sebenarnya bukan hanya basa-basi ya. Bahagia itu adalah sesuatu sekali. Bagaimana cara bahagianya? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Oke, dan sampai jumpa pada kajian selanjutnya. Insya Allah nanti untuk kajian, tolong bisa dicek nanti lewat WAG Group, dan kemudian juga bisa dicek nanti di website ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu di website bisa dicek lagi, dan semoga kita selalu sekarang pada saat ini pandemi COVID ini kita termasuk umat-umat yang selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap bahagia, tetap ikhtiar. Sampai ketemu pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budiman, terima kasih. Silakan di Terima kasih Pak Teddy, Pak Adam. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.